Selamat sore pemirsa, selama 20 menit ke depan saya Vela Lakui akan menemani Anda di Lensa Patimura. Berita terpercaya dan teraktual pilihan rakyat Maluku. Pemirsa, sajian berita pertama. Jalan rusak di area kampus Universitas Patimura perlu menjadi perhatian serius. Pasalnya, kondisi jalan yang rusak saat ini sungguh memprihatinkan, terutama bagi pengguna jalan yang menggunakan kendaraan roda 2. Kondisi jalan di area kampus Unpati kini perlu mendapatkan perhatian serius dari pihak kampus. Jalanan rusak menggerogoti hampir setiap kawasan serta kampus Unpati, terutama di kawasan sekitar registrasi pusat, Fakultas Teknik, dan depan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau FISIP. Kondisi tersebut sungguh membahayakan dan meresahkan sehingga membuat pengguna jalan merasa tidak nyaman, baik kendaraan roda 2 maupun roda 4, tak terkecuali pejalan kaki. Banyak pengendara yang melintasi area registrasi dan Fakultas Teknik memilih trotoar sebagai jalan alternatif. Pasalnya, jalan rusak dengan kedalaman mencapai kurang lebih 15 cm ini, pada saat hujan datang, pengendara harus ekstra hati-hati. Dikarenakan jalanan rusak tertutup dengan genangan air. Dengan kondisi tersebut, tak sedikit pengguna jalan yang hampir jatuh bahkan hingga terjatuh. Alia Miranti, salah satu mahasiswa Unpati, mengaku pernah jatuh saat melintasi jalanan rusak saat musim hujan. Saya pernah mengalami salah satu insiden, yaitu saya jatuh saat sedang hujan dan saya tergelincir dengan motor saya di depan Fakultas Teknik. Harapan saya sebagai mahasiswa Unpati, saya harap jalan Unpati dapat diperbaiki secepatnya karena itu sangat mengganggu pengguna jalan. Dari kampus Unpati, Rizky Kaimudin, Lensa Patimura melaporkan. Sampah menumpuk di kawasan Gunung Malintang Aster, Kota Ambon. Akibatnya, para pengguna jalan merasa tidak nyaman dengan hal tersebut. Pasalnya, sampah menumpuk hingga menutupi bahu jalan. Penumpukan sampah terlihat di kawasan Gunung Malintang hingga mencapai bahu jalan. Pantauan Lensa Patimura pada Rabu sore 26 Oktober 2022 terlihat sangat banyak. Hal ini menimbulkan keresahan dan ketidaknyamanan bagi para pengguna jalan yang melintas di kawasan tersebut. Kita sebagai warga di sini cukup merasakan karena kita semua tahu bahwa jalan di sini sangat sempit dan di sini dua arus, dan ketika sampah berserakan seperti ini otomatis sangat mengganggu arus bolak-balik. Iya, ada ketika kita mau pergi kerja, kita lewat itu sampah berserakan di jalan tuh sampai kita bisa jalan. Saking terlalu banyaknya sampah sehingga menutupi jalan di sini. Untuk harapan sudah pasti ada, jadi kita mau harapan untuk pemerintah Kota Ambon untuk lebih memberikan banyak fasilitas untuk perbanyakan tempat sampah di Kota Ambon. Baik, terima kasih Pak. Meningkatnya volume sampah yang signifikan akibat dari penumpukan sampah yang terlalu lama karena kurangnya perhatian pemerintah Kota Ambon dalam menangani masalah sampah serta kurangnya kesadaran masyarakat. Pengguna jalan berharap pemerintah lebih memperhatikan masalah sampah dengan membangun fasilitas tempat pembuangan sampah yang banyak sehingga tidak terjadi penumpukan sampah. Dari Gunung Malintang, Kota Ambon, Febiola Kilmanon, Lensa Patimura melaporkan. Pembangunan trotoar yang tersebar di seluruh pusat Kota Ambon menuai banyak keluhan dari masyarakat, terutama pejalan kaki. Masyarakat menilai trotoar sangat licin sehingga membahayakan pengguna jalan. Kondisi trotoar yang baru dibangun menuai banyak polemik mulai dari keluhan hingga kritikan. Masyarakat mengeluh lantaran bahan keramik trotoar tersebut sangat licin, apalagi saat datangnya hujan sehingga membahayakan pejalan kaki. Abdul, salah satu pejalan kaki, menilai bahwa disesuaikan dengan kondisi cuaca saat hujan akan membuat trotoar menjadi sangat licin. Senada dengan Abdul, Daus yang merupakan pejalan kaki juga berharap bahwa keramik yang saat ini digunakan akan diganti dengan keramik yang ada seratnya, agar dapat mengurangi risiko bagi pejalan kaki. Pendapat saya terkait dengan trotoar yang licin ini, memang kalau kita menyesuaikan dengan keadaan saat ini, apalagi hujan, trotoar ini memang ketika masyarakat berjalan di atasnya, keadaannya licin. Jadi kalau untuk harapannya, agar kedepannya pemerintah Kota Ambon agar segera diperbaiki, karena ini juga
saya rasa memang ini memudahkan fasilitas untuk masyarakat, akan tetapi ada hal yang lain yang harus diutamakan. Yang pertama adalah memudahkan masyarakat, tapi di sana harus memfokuskan kesehatan masyarakat. Tentunya juga harus diperbaiki jalan trotoar ini gitu. Ya benar, harapannya sih supaya ini aja ya, dibuat kayak mungkin drainase gitu untuk penyerapan airnya biar nggak tergenang di lantai ini, karena memang resikonya memang licin ini. Dan coba diganti dengan keramik yang memang ininya didesainnya untuk yang tidak, kan ada itu keramik yang ada serat-serat gitu, supaya resiko untuk tergelincir atau jatuh itu mengurangi resiko, karena ini hak kita pejalan kaki ya trotoar ini. Itu aja sih. Dari lapangan Merdeka Kota Ambon, Rizky Kaimudin dan Sapati Murah melaporkan. Pemirsa, berikut info perakiraan cuaca hari ini yang akan disampaikan oleh Najla Litiloli. Baik, terima kasih Villa Lakui. Saya Najla Litiloli akan menemani Anda untuk info perakiraan cuaca hari ini. Selanjutnya, kita beralih ke info perakiraan cuaca hari ini di wilayah Maluku Senin 14 November 2022. Dilansir dari BMKG, perakiraan cuaca di wilayah Kota Ambon. Pada pagi hari, wilayah Kota Ambon nampaknya akan cerah berawan dengan suhu rata-rata 23 sampai 31 derajat Celcius, sedangkan pada siang hari nantinya Kota Ambon akan diguyur hujan dengan intensitas ringan. Baru pada malam harinya, hujan diprediksi akan berhenti di Kota Ambon dengan potensi cerah berawan. Sekarang kita akan melihat cuaca di Kabupaten Seram bagian timur, bulan. Pagi hari nampaknya akan berawan berbeda dengan Kota Ambon dengan suhu yang mencapai 26 hingga 31 derajat Celcius. Siang hari nantinya wilayah Bula sepertinya akan tetap sama. Baru pada malam hari wilayah Bula akan diguyur hujan dengan intensitas ringan. Sekarang kita beralih ke Kabupaten Kepulauan Aru yaitu Dobo. Dobo pada pagi hari ini tampaknya akan cerah dengan suhu 25 sampai 30 derajat Celcius, sedangkan siang hari nanti Dobo akan berawan. Baru pada malam harinya Dobo akan cerah berawan. Itu tadi dari wilayah Dobo. Sekarang kita berpindah ke wilayah Kisar. Pada pagi hari nanti Kisar sama seperti wilayah Dobo akan cerah dengan suhu 25 sampai 33 derajat Celcius, sedangkan pada siang hari nanti wilayah Kisar tetap akan cerah. Baru pada malam harinya wilayah ini akan cerah berawan. Sekarang kita akan melihat kondisi atau cuaca di wilayah Leksula. Pagi hari nanti nampaknya wilayah Leksula akan cerah berawan dengan suhu yang mencapai 24 hingga 33 derajat Celcius, sedangkan pada siang hari nanti nampaknya wilayah Leksula akan berawan. Dan malam hari kondisi wilayah Leksula akan tetap sama, yaitu berawan. Itu tadi dari wilayah Leksula. Sekarang kita beralih ke Masohi. Pada pagi hari, wilayah Masohi akan cerah berawan dengan suhu rata-rata 23 sampai 31 derajat Celcius. Namun pada siang hari nanti sepertinya masyarakat wilayah Masohi harus berwaspada karena pada siang hari Masohi akan diguyur hujan disertai petir. Baru pada malam nanti Masohi akan berawan. Namun dihimbau untuk masyarakat Masohi tetap berwaspada dan selalu sedia payung dan mantel. Kita berpindah ke Kabupaten Buru yaitu Namlea. Berbeda dengan Masohi, Namlea pada pagi hari nampaknya akan cerah dengan suhu 24 hingga 31 derajat Celcius, sedangkan pada siang hari nanti wilayah Namlea akan cerah berawan. Baru pada malam harinya Namlea akan kembali cerah. Sekarang kita akan melihat kondisi atau cuaca di wilayah Piru. Pada pagi hari, nampaknya wilayah Piru akan cerah berawan dengan suhu 23 hingga 31 derajat Celcius, sedangkan siang hari Piru akan berawan. Baru pada malam harinya Piru akan cerah berawan. Kita berpindah ke Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saum Laki. Masyarakat wilayah Saum Laki nampaknya akan memulai hari dengan kondisi berawan dan suhu yang mencapai 25 hingga 33 derajat Celcius. Pada siang hari nanti, nampaknya Saum Laki berpotensi berawan tebal. Baru pada malam harinya, Saum Laki akan cerah berawan.
Yang terakhir, kita akan melihat bagaimana cuaca di Kota Tual. Pagi hari, Kota Tual nampaknya akan cerah berawan dengan suhu 23 hingga 33 derajat Celcius. Baru pada siang hari nanti, kota jajanan khas Embal ini akan berawan. Dan pada malam harinya, Kota Tual akan kembali cerah berawan. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan terkait info perakiraan cuaca hari ini. Saya kembalikan ke Vela Lagwe. Terima kasih pemirsa masih tetap bersama kami. Berikut pantauan arus lalu lintas di Jalan Tulu Kabesi Kota Ambon sore ini. Sebelumnya sering terjadi kepadatan lalu lintas yang cukup parah di kawasan tersebut. Berikut cuplikannya. Untuk memantau kondisi terkini, saya sudah terhubung langsung dengan rekan kami Tiara. Tiara, bagaimana pantauan arus lalu lintas di sana? Baik, Vela dan pemirsa, pantauan arus lalu lintas dari Jalan Tulu Kabesi, Sirimau, Kota Ambon pukul 18.00 waktu Indonesia Timur telah kembali ramai lancar dari yang kemarin mengalami kepadatan arus lalu lintas. Baik, selanjutnya saya akan mewawancarai Bapak Dalukman Syukur dari Dinas Perhubungan Kota Ambon. Baik, saya sudah bersama Bapak Dalukman Syukur dari Dinas Perhubungan Kota Ambon. Selamat sore Bapak. Pak, seperti yang kita ketahui bahwa di kawasan Jalan Tulu Kabesi ini sendiri sering terjadinya kemacetan setiap sore, namun kini sudah mulai berkurang. Langkah-langkah apa saja yang dilakukan hingga mengurai kemacetan di kawasan ini? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertama-tama, untuk mengatasi kemacetan, dari Dinas Perhubungan melakukan rekayasa arus lalu lintas, yang mana merekayasa arus yang biasanya di depan Citra menjadi arah keluar masuk angkot, kita rubah jadi arah masuk angkot untuk mengurangi beban pada Jalan Tulu Kabesi. Kita menggunakan arus beberapa trayek angkot, misalkan salah satunya angkot Paso, angkot Hatiwe Besar atau Hatu Laha, kita arahkan untuk lewat jalur bawah, lewat pasar, Ruko Batu Merah dan seterusnya sesuai izin trayeknya. Kemudian terlepas dari rekayasa yang kita lakukan juga, di mana setelah adanya kebijakan dari pihak kepolisian untuk melakukan e-tilang, maka secara tidak langsung juga dampaknya terhadap arus lalu lintas juga sangat positif, di mana pada saat di tikungan Jalan Mutiara yang biasanya rekan-rekan dari kepolisian dalam hal ini Lantas Polresta Pulau Ambon biasanya melakukan penindakan kasat mata, artinya pelanggaran sepeda motor yang tidak menggunakan helm atau lain sebagainya, itu juga berdampak kepada arah arus kemacetan, yang mana dampak dari arah Mutiara, efek dari Mutiara berdampak sepanjang Jalan Tulu Kabesi. Demikian. Harapan atau himbauan apa saja yang ingin Bapak sampaikan ke pengguna? Harapannya untuk kita sebagai masyarakat tertib berlalu lintas, karena masih banyak juga masyarakat kita yang belum sadar akan keselamatan berlalu lintas. Contoh, pada seberang jalan ada rambu yang tidak boleh memotong jalur, ada barrier untuk pembatasan jalur, kemudian ada petugas juga sebagai bagian dari rambu, tetapi masih banyak pelanggaran sepeda motor yang tidak memahami, bahkan menerobos. Kalau kita lihat ini sangat berdampak untuk kecelakaan berlalu lintas. Apakah ada penanganan selanjutnya hingga kemacetan ini tidak terjadi lagi di kemudian hari, Pak? Penanganannya nanti kita lihat ke depan, apabila memang jalur ini efektif, ya selamanya kita akan pertahankan seperti ini. Kemudian petugasnya juga setiap sorenya tetap melaksanakan tugas, di mana dari jam puncak kemacetan biasanya kita bertugas sampai
selesai mengurai kemacetan baru kita balik. Kemudian kalau misalkan ke depan juga angka volume kendaraan semakin meningkat, nanti kita akan melakukan survei untuk pengambilan kebijakan selanjutnya. Baik, terima kasih banyak atas informasinya, Pak. Baik, terima kasih Tiara. Selanjutnya, Unit Kegiatan Mahasiswa Marching Band Waditra Mangkera Patimura menyatakan siap bersaing dengan seluruh UKM-UKM yang ada di Universitas Patimura untuk menjadi UKM yang unggul dan berdaya saing tinggi, meskipun UKM ini baru dibentuk pada tahun 2021. Tinggi untuk menggapai tujuan dan cita-cita. Jennifer, Ketua Divisi Teknik UKM Marching Band Waditra Mangkera Patimura, mengatakan bahwa progres yang saat ini dilakukan yaitu latihan setiap hari untuk kedepannya lebih berkembang lagi sehingga dapat menarik banyak peminat. Jadi progres sekarang jalan ya seperti misalnya latihan seperti harinya, terus nanti kedepannya palingan ingin lebih berkembang, terus mungkin lebih banyak yang berminat masih bikin lebih berkembang. Nah kalau lomba sih belum sampai saat ini belum ada, tapi memang rencana sementara cari lomba sambil latihan. Terus kalau event itu palingan ada beberapa kayak kemarin yang bancakan di Natalis Hukum, terus ulang Kapati gitu. Sebenarnya kalau UKM Marching Band ini kan berbeda sama UKM yang lain, jadi lebih ke bagaimana supaya dia lebih berkembang. Yang lain ya di jalan itu sendiri, jadi Marching Band kita kuatkan orang-orangnya, terus latihannya lebih konsisten supaya bisa lebih berkembang. Dari kampus Unpati, Tiara Bisai, Lensa Patimura melaporkan. Perselisihan pemilihan ketua tingkat bagi mahasiswa baru angkatan 2022 pada Selasa 1 November sekitar pukul 1 siang waktu Indonesia Timur berakhir ricuh. Kericuhan semakin tidak terbendung dan merambat hingga keluar gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP Universitas Patimura, Ambon. Kericuhan antar mahasiswa terjadi di gedung FISIP Universitas Patimura, Ambon. Kericuhan pecah lantaran perselisihan pemilihan ketua tingkat bagi mahasiswa baru angkatan 2022. Kejadian tersebut merambat hingga keluar gedung FISIP. Saling adu jotos mewarnai pertikaian kedua belah pihak. Beruntung tidak ada korban jiwa dan kerugian material dalam kejadian ini. Menanggapi kejadian tersebut, pihak Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik melalui wakil dekan 3 bidang kemahasiswaan dan alumni beserta para ketua jurusan dan ketua program studi se-FISIP Unpati melakukan pertemuan untuk membahasnya. Ronald Alfredo, ketua program studi Ilmu Komunikasi menyampaikan bahwa hasil rapat pimpinan fakultas akan menyusun standar operasional prosedur atau SOP untuk mengatur lebih jelas tentang mekanisme pemilihan ketua tingkat bagi mahasiswa baru agar tidak terjadi kejadian serupa dan menghindari masuknya pihak ketiga. Kejadiannya itu sekitar pukul 3 lebih. Jadi awalnya itu ada pemilihan pengurus tingkat yang di dalamnya sudah ada calon tunggal dari setiap prodi dalam Fakultas FISIP. Ada 3 prodi yaitu ilmu pemerintahan, administrasi, dan juga ilmu komunikasi. Nah, pada saat pembacaan nama calon tunggal tersebut, ketika yang membawa acara tersebut atau katakanlah ketua komisi legislasi, ada beberapa pihak yang tidak setuju dengan data yang dipaparkan oleh ketua komisi legislasi. Dan pada saat itu ada beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab dari luar, dari pintu kanan dan pintu kiri auditorium, memasuki ruangan dan membuat keadaan itu ricuh. Pimpinan fakultas akan menyusun suatu panduan teknis atau semacam SOP untuk mengatur lebih jelas tentang mekanisme pemilihan ketua tingkat, sehingga tidak terjadi kekacauan. Dan yang dihindari adalah menghindari masuknya pihak ketiga sehingga memperkeruh situasi. Seharusnya ini menjadi momen yang baik, di mana mahasiswa itu bisa memilih pimpinan atau pengurus kelasnya sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Kami sendiri dari pihak prodi berharap bahwa mahasiswa itu bisa memilih orang-orang yang berkualitas, gitu, sehingga bisa menuntun teman-teman itu bersama-sama menuju tujuan mereka, gitu. Misalnya yang lulus, yang nilai yang baik, gitu. Bersama-sama bisa membantu mengkoordinir pelaksanaan perkuliahan dan kegiatan lain secara baik.
Nah, kemarin yang terjadi itu bahwa ada pihak-pihak luar yang terlibat dalam pemilihan, sehingga suasana itu menjadi kacau dengan berbagai kepentingan yang tidak berkaitan langsung dengan kaitan akademik ikut bercampur di situ. Nah, pada akhirnya hasil rapat tadi memutuskan bahwa hasil pemilihan ketua tingkat yang terjadi pada kejadian kemarin itu pada akhirnya berakhir dengan ricuh, itu hasilnya dianulir. Kemudian pelaksanaan selanjutnya akan dilakukan atau diberikan tanggung jawab kepada prodi-prodi untuk melaksanakannya secara kondusif gitu, dengan harapan tidak terjadi kekacauan seperti yang kemarin. Mungkin itu. Nanti kejadian selanjutnya barangkali Pak Dekan atau Pak Wali 3 bisa menjelaskan dari perspektif pimpinan fakultas. Dari Visip Unpati, Febiola Kilmanun, Lensa Patimura melaporkan. Lomba paduan suara Pasparawi antar mahasiswa seluruh universitas di Indonesia diselenggarakan di Universitas Katolik Sogija Pratama Jogja pada 7 November hingga 9 November. Universitas Patimura mewakili Maluku dalam lomba paduan suara Pasparawi antar mahasiswa. Dengan membawakan lagu Hosana dan Hening, Universitas Patimura mendapatkan peringkat 8 dari 37 universitas. Kevin, salah satu peserta lomba, mengatakan kondisi di sana sangatlah ramai dikarenakan antusias dari para mahasiswa. Kevin sendiri merasa bangga dan senang bisa mendapatkan pengalaman berharga ini. Pemirsa, 20 menit sudah saya menemani Anda dengan berita-berita menarik. Saya Vela Lakui, pamit undur diri dan sampai jumpa.